Ibu mau terima sendiri atau diwakil, nggak usah, saya sendiri. Mereka ingin ketemu saya kan. Makanya saya tidak mewakilkan siapapun untuk menerima pendemo karena ingin saya bertemu, yuk bareng-bareng maksud saya. Ternyata kan tidak seperti yang saya bayangkan. Bupati Pangandaran Hajah Citra Fitriami memaparkan capaian 100 hari kerja pertamanya menjabat sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus utamanya adalah sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan daerah. Salah satu capaian signifikan datang dari sektor pariwisata di mana retribusi meningkat tajam. Ia mengatakan tahun 2024 sekitar 9 miliar rupiah, sekarang di tahun 2025 sudah hampir 15 miliar rupiah. Pajak daerah juga turut naik, biasanya 28 miliar rupiah, sekarang 40 miliar rupiah. Selama 100 hari kerja dari sektor pariwisata, retribusi ya. Retribusi selama 100 hari kerja saya, tahun 2024 itu 9 miliar. Ya, dan alhamdulillah 2025 kita dapat hampir 15 miliar. Jadi selisihnya udah 6 miliar tuh. Terus dari pajak daerah biasanya itu hanya 28 miliar. Kita sekarang sudah 40 miliar, selisihnya hampir 12 miliaran. Itu terhitung dari Januari sampai Mei ya, Bu? Enggak, dari saya bekerja tuh. Oh iya. Jadi hanya 3 bulan ini mas 100 hari kerja saya, bukan dari Januari, bukan. Siap. Jadi dari akhir bulan Februari sampai akhir Mei. Ya, jadi cuma 100 hari kerja. Selain itu, program pendidikan karakter melesat telah diterapkan di jenjang SD dan SMP. Sementara di bidang kesehatan, Citra menjelaskan pelayanan di puskesmas dan RSUD kini ditargetkan tidak lebih dari 60 menit. Pemerintah kabupaten juga tengah meluncurkan mobil layanan khusus untuk menjemput pasien kurang mampu. Untuk selanjutnya itu pendidikan karakter melesat, ya. Pendidikan karakter yang diterapkan di anak-anak sekolah SD dan SMP, ya. Terus selanjutnya kesehatan Pangandaran melesat, ya. Itu yang paling penting, pelayanan masyarakat nanti maksimal di rumah sakit dan di puskesmas tidak akan lebih dari 60 menit. Dan juga launching mobil layanan untuk menjemput pasien yang sakit yang kurang mampu. Depannya kemana? Saya nanti ada nomor khusus ya, saya akan sebar semuanya. Kan saya rencana launchingnya itu akan di launching itu minggu depan ya. Jadi nanti akan ada nomor khusus setiap puskesmas, setiap rumah sakit, tertera ditempel biar orang semua bisa mengakses itu. Kalau ada keluhan mereka tidak nyaman, tinggal laporkan siapa yang membuat tidak nyaman, perawat mana kan enak. Ya. Jadi saya ingin pelayanan kesehatan masyarakat itu nomor 1. Tapi masih tetap gratis. Gratis Oh, katanya nih. mereka tidak ada gratis nih. Lagi. Sampai sekarang nih. Kemarin yang ada yang mengatakan urusan BPJS. Oke lah, kita punya tunggakan ke BPJS. Tapi itu kan kewajiban kita sebagai pemerintah daerah. Yang penting masyarakat kita tetap berobat gratis kan gitu. Iya kan? Mau saya punya utang kan kita juga nyicil. Yang penting masyarakat berobat rezeki. Yang jadi masalah itu kalau kita punya utang, BPJS masyarakat terhenti, nah itu masalah. Terkait unjuk rasa yang sempat digelar beberapa waktu lalu, Citra mengaku kecewa karena tidak diberi kesempatan bicara. Padahal Citra sudah 2 kali turun dari kantor untuk menemui massa. Kalau kemarin kan saya nggak dikasih waktu. Kalau saya 2 balik udah ke bawah, saya nungguin di bawah. Terus saya naik tiba-tiba saya suruh turun lagi, belum tentu juga saya turun sebenarnya dikasih waktu. Kan yang kedua kejadiannya begitu juga. Saya akan ngasih waktu sama Ibu Bupati, datang lagi ke sana saya. Tidak lagi dikasih mic, balik lagi saya ke atas. Udah gitu berapa menit saya suruh turun, sekarang Ibu akan dikasih waktu. Coba kalau saya turun, belum tentu juga dikasih waktu karena saya udah 2 kali. Jadi bukan saya tidak menerima, saya senang kok. Saya senang menerima saran, kritik, masukan dari semua pihak untuk kemajuan Pangandaran, saya senang. Cuman kalau kayak kemarin, itu nggak ada kesempatan saya untuk ngomong, menjelaskan apa yang telah saya lakukan. Kan enak kalau misalkan kita duduk bersama tuh apa kekurangan saya gitu kan. Ia menambahkan bila ada rencana aksi lanjutan, pihaknya siap menghadapi asal suasana tetap kondusif dan komunikatif. Kalau saya sih merasa bahwa itu tujuannya sebenarnya saya anggap baik di awal nih. Saya dari saya sudah tahu mau ada demo itu kan udah ayo gitu loh. Saya
Ibu mau terima sendiri atau diwakilkan, nggak usah, saya sendiri, mereka ingin ketemu saya kan. Makanya saya tidak mewakilkan siapapun untuk menerima pendemo karena ingin saya bertemu, yuk bareng-bareng maksud saya. Ternyata kan tidak seperti yang saya bayangkan. Citra juga menepis anggapan yang menyebut dirinya nganggur selama 100 hari menjabat. Ia mengklaim tidak pernah libur bahkan tetap bekerja di akhir pekan. Ya, jadi saya rasa kalau dibilang saya nganggur 100 hari, saya tidak mengerti yang inginkan mereka seperti apa. Iya. Kerja 100 hari seperti apa. Karena saya merasa sebagai bupati, Sabtu Minggu pun saya tidak libur. Saya bekerja, terlepas rutinitas saya ke lapangan ngurusin apa yang menjadi keluhan masyarakat. Oh, itu kan bupati kerjanya. Ia juga tengah menata lahan parkir wisata untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi akibat minimnya kantong parkir. Contoh saya sekarang membuat lahan parkir nih, salah satunya ya. Penataan lahan parkir itu, yang PW itu kan pasti ada yang tidak enak, ya kan? Pasti. Ya kan, ada yang jadi tidak bisa tinggal kan karena diratakan. Tapi kan itu tujuannya untuk kemajuan Pangandaran. Saat ini kan kondisi lahan parkir kita kurang kantong lahan parkir. Selama masih kurang kantong parkir pasti akan macet. Gitu. Citra juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Pangandaran, bukan hanya sekedar saling menyalahkan. Madlani, Harapan Rakyat Pangandaran.